bersedia hadir tepat waktu gitu ya ceritanya. Baik Bu Isnaini, sebagai awalan silakan oleh Bu Isnaini nanti diberikan pemaparan terkait dengan Bu Isnaini mengajar di mana, mata pelajaran yang diampu apa, kemudian problematika yang Bu Isnaini angkat itu apa, terus solusinya seperti apa. 4 poin itu ya Bu Isnaini ya. Ya, Ya, dipersilakan. Silakan Bu Isnaini. ya baik Pak, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Isnaini Rahmawati, mengajar di SMP Negeri 3 Sindang, Kabupaten Indramayu. Saya mulai mengajar di SMP Negeri 3 Sindang ini dari tahun 2019, karena untuk seleksi penerimaan CPNS saya diterima di SMP. Untuk ketika saya di SMP ini, ketika masuk 2019, saya ini 2019 ini saya mengajarnya bukan TIK ataupun BETIK Pak. Jadi ketika saya masuk di SMP ini, saya mengajarnya prakarya dari 2019 sampai Juni 2022 kemarin Pak. Nah setelah adanya kurikulum merdeka Pak, ini baru saya kembali ke jalurnya ceritanya, mengajar informatika di kelas 7 Pak. Untuk problem ketika pembelajaran, pertama kali itu datang ke sekolah itu kekurangan sarana prasarana Pak, karena tidak ada pelajaran TIK atau BETIK, lab komputer juga off penggunaannya. Kemudian dalam pembelajaran pun saya belum menggunakan pemanfaatan teknologi seperti di kelas masih dengan papan tulis, menulis, dan juga lebih sering ke metode ceramah, Pak. Jadi dalam PPG ini dari permasalahan tersebut, kemudian penyusunan perangkat juga karena di kurikulum sebelumnya prakarya saya tidak menyusunnya sendiri, kurang paham. Kemudian kreativitas saya dalam penyusunan media pembelajaran ini kurang karena sebelumnya saya berpikir harus ada sarana dan prasarana penunjangnya, tapi ketika saya di PPG, ketika saya melakukan literasi, ternyata media pembelajaran itu tidak terbatas hanya menggunakan teknologi, bisa juga dengan cara unplug ya Pak ya. Kemudian asesmen juga masih di tingkat masih lots Pak, belum menggunakan asesmen yang hot, belum dibiasakan anak-anak itu menggunakan asesmen atau soal-soal formatif yang HOTS dari mulai C4. Kemudian untuk masalah selanjutnya keterlibatan siswa juga Pak. Jadi siswa itu cenderung pasif dalam keterlibatannya. Mungkin karena cara mengajar saya yang masih ceramah dan juga guru yang sebagai senternya belum student center. Nah itu untuk mengatasi hal tersebut Pak, dalam hal ini saya menyusun dari rencana aksi 1 sampai rencana aksi 4 ini, penyusunan perangkat pembelajarannya saya coba mulai menyusun sendiri dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan juga ada yang project based learning. Kemudian untuk media pembelajarannya masih sederhana Pak, menggunakan PowerPoint dan juga ada pendekatan gamifikasi anak menggunakan aplikasi Quizzes. Jadi anak itu biar termotivasi belajarnya, biar senang. Jadi awal pembelajaran itu saya berikan mereka Quizzes. Nah baru saya coba mulai menggunakan Quizzes itu 2 minggu kebelakangan. Nah anak-anak itu senang karena mereka mainan HP ya, menggunakan HP tapi sambil belajar, terus ada tantangannya cepet-cepetan sama temennya gitu, dan ada sedikit reward buat anaknya, misalkan saya kasih pulpen ke anak tersebut. Kemudian saya juga mulai mencoba membuat asesmen yang hot gitu, mengkaitkan asesmen tersebut atau soal-soal tersebut dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah itu dari permasalahan dan rencana aksi yang akan saya gunakan Pak. Baik, dikembalikan lagi ke Pak Harsa. Oke, baik. Terima kasih Bu Isnaini. Bu Isnaini tadinya satunya di mana Bu? Boleh tahu? Di Pendidikan Ilmu Komputer UPI Pak.
sama Wah, Bapak. angkatan berapa? 2012, Pak. Oh gitu. Wah, ini jadi malu nih kita teh. Alumninya Bapak, Baik, tapi saya belum ketemu sama Pak Lala waktu itu. Pak Lala masih di luar negeri, masih Iya, masih di luar main-main di negeri, Pak. Spanyol ya. Iya, Pak. Baik. Bangga Pak Lala. Siap, siap, siap. Atur nuhun Pak Arsa. Saya duluan ya Pak Arsa. Ini di depan saya ada Bu Ani ini konsultasi nilai. Eh, Salam ketemu lagi ya Bu Isna ini ya. Iya, Pak. Itu belum ngajar ya. Saya agak sedikit setelah ditanya dari S1 Pendilkom, saya justru jadi bertanya-tanya Bu Isna ini. Panggilannya Ah, apa? Bu Isna ini atau apa? Isna, Pak. Isna, Bu Isna. Saya jadi bertanya-tanya Bu Isna. Bertanya-tanya apa? Bertanya-tanya begini. Permasalahan yang tadi semua Bu Isna sampaikan, itu teh permasalahan Bu Isna. Iya. Nggak ada permasalahan siswa kah gitu loh. Jadi apa kita mencetak masalah gitu Pak Arsa teh mencetak masalah, lulusan yang bermasalah gitu. Paham ya maksud saya? Jadi ternyata lulusan kita bermasalah menurut Bu Isna. Paham kan maksud saya Bu Isna ya? Iya. Jadi ya, dikupas sama Bu Isna tadi masalahnya itu kecenderungannya masalah dari diri Bu Isna gitu. Sebenarnya Iya. bagus ya, refleksi diri, merenung ya apa kekurangan kita itu bagus. Tapi kalau semuanya dari Bu Isna, nah apalagi dari S1 Pendilkom jadi bertanya-tanya gitu loh. Ya, Bu Isna. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya saya mau tidak terjebak dari masalahnya Bu Isna, boleh ya? Iya. Kan tadi Bu Isna punya banyak masalah itu 1, 2, 3, 4 gitu ya. Saya ingin melihatnya dari yang lain. Nah, untuk melihat dari yang lainnya ini saya ingin bertanya ke Bu Isna. Tadi kan dari Indramayu ya Bu Isna. Iya, Pak. Nanya dari Indramayu ya Bu Isna. Di Indramayu. Kalau di Indramayu, kalau di sekolahnya Bu Isna ngajar di mana tadi? SMP, SMA lupa lagi. SMP, Pak. Udah dijelasin SMP. belum? Di SMP di Indramayu, saya ingin bertanya ke Bu Isna karena tadi nggak dibahas sama Bu Isna. Karakteristik siswanya, siswa ABG Indramayu itu kayak gimana sih ketika belajar? Kalau di sekolah saya, Pak, jadi sekolah saya itu kebanyakan anaknya dengan ekonomi menengah ke bawah, kemudian dari banyaknya daerah pesisir, Pak, itu betul. Dan juga kalau gaya mereka belajar itu mereka lebih seneng gimana ya? Kinestetik bergerak gitu, Pak. Di kelas Betul-betul saya tuh tahu sangat benar. aktif gitu. Nah, itu mungkin karakteristik lingkungan juga gitu. Jadi lebih seneng yang mereka itu nggak mau diem kalau di kelas, Pak. Begitu, Pak. Betul. Jadi riang gembira gitu ya. Iya. Karena memang cuacanya agak panas gitu ya. Panas itu kan membuat jadi semangat gitu ya. Semangat Iya. gitu ya. Terus nyari ikan gitu kan, lingkungannya Iya. bebas, Iya, Pak. terbuka gitu ya. Kendaraan sedikit ya, nggak benar. Pesisir kan gitu kan ya. Iya, betul. Jalan kaki kuat jauh gitu ya, Betul, Pak, Bu itu. Isna. Nah, saya justru tertarik dengan mengupas karakteristik itu daripada kelemahan Bu Isna gitu. Saya kok wah S1 Pendiro Eh, boleh dijawab, Pak? gitu loh. Nah, gitu. Saya pikir nggak ada masalah lah dengan media, dengan pangkat. Enggak bisa. Jadi di kemarin di pertama PPG itu di kelas pertama, jadi permasalahannya itu dicari yang dari sisi guru, Pak. Nah, jadi ceritanya katanya diandaikan itu sarananya ada, anaknya bagus, perangkatnya ada. Nah, jadi merefleksi dari kekurangan atau kesalahan guru gitu, Pak. Makanya dari masalah yang diambil itu terfokusnya ke masalah dari guru. Seperti itu, Pak. Sebenarnya sih masalah yang dari faktor lain juga ada selain dari guru, Pak.
Padahal kan kita bikin RPP itu kan harus mempertimbangkan siswa tuh ya, benar nggak? Iya. Jadi kalau siswanya kinestetik, tadi bikinlah RPP yang banyak kinestetiknya gitu kan, betul nggak? Karena mereka membuat mereka menjadi happy, bukan? Iya, Pak. Ya, betul nggak, Bu Isna? Menurut Bu Isna Betul, gimana? Pak. Setuju nggak? Setuju, Pak. Sesuai anaknya Setuju. gaya belajarnya. Kalau ngajarin tentang fotografi, mending keluar ke pantai, indah-indah itu pemandangannya daripada di dalam kelas, benar nggak? Iya, betul. Nah, sehingga RPP kita, LKPD kita semuanya itu menyesuaikan karakteristik siswa dan lingkungan ya, benar nggak? Setuju nggak? Setuju, Pak. Atau Bu Isna ada? Hah? Setuju ya. Padahal Bu Isna udah nggak ada ngerasa nggak ada kelemahannya, tapi dipaksa harus ada kelemahan. Refleksi biar lebih baik lagi, Pak. Oh, refleksi. Oh iya. Iya, Oke. betul, Bagus, Pak. bagus. Semakin banyak refleksi semakin bagus. Semangat Pak Arsa. Baik. Ya, saya padahal tadi mau ngobrol begitu Pak Lala. Baru pada poin terakhir itu Bu Isna baru bilang terlibatan siswa pasif. Di antara poin-poin yang tadi dianggap sebagai masalah, sempat di akhir Bu Isna bilang, oh keterlibatan siswa pasif. Nah ini baru nih yang di luar Bu Isna, yang awalnya jadi seolah-olah memang nggak berbeda Bu Isna antara teman-teman yang kalau misalkan teman-teman dari yang non-dik, ya ada beberapa teman-teman ya, Pak Ramdan, kemudian ada beberapa teman-teman Bu Isna, ya Pak Agus, kemudian siapa tuh, ada Pak Ubay, terus Pak Hendra, kan memang sebagian besar bukan merupakan lulusan pendidikan, jadi ketika mendengarkan mereka kebingungan dengan perangkat pembelajaran, dengan media pembelajaran, adalah suatu kewajaran. Tapi mendengarkan itu keluar dari Bu Isna, wah ini surprise sekali nih, waduh ini Pak Lala langsung buat statement. Jadi ada satu hal yang memang perlu dikoreksi. Tapi kalau memang kondisinya seperti itu ya kita mau gimana ya? Terutama kalau memang diarahkan dari sisi guru, tidak terelakkan memang boleh jadi masalah itu muncul dari sisi guru, tapi karena pembelajaran itu adalah kombinasi dari semua elemen yang ada dan apa yang kemudian kita lakukan, desain pembelajaran Bu Isna itu akan sangat disesuaikan dengan situasi masalah yang dihadapi. Masalahnya begitu sebenarnya. Nah baik, sepintas tadi Bu Isna ngajar mata pelajaran informatika ya? Iya Pak, di kelas 7. Di kelas 7. Baru kelas 7 aja yang informatikanya? Iya betul Pak, kurikulum Merdeka baru semester ini Pak. Oke, baik. Kalau begitu, yang Bu Isna angkat di kemarin ketika buat perangkat pembelajaran itu materi tentang apa Bu Isna? Di elemen TIK Pak, jadi yang pertama kalau pembelajarannya kan harus berlanjut kan katanya Pak ya, dari sebelumnya itu computational thinking, berpikir komputasional, terus lanjut ke elemen TIK, jadi anaknya itu mulai belajar menggunakan surel atau surat elektronik, email, kemudian mengerti dengan search engine atau mesin pencarian. Nah, setelah itu mereka menggunakan atau memahami aplikasi pengolah kata. Nah, untuk aplikasi pengolah kata ini, capaian pembelajarannya itu anak-anak nanti diarahkan untuk menyusun laporan. Nah, setelah laporan itu jadi, nanti dipresentasikan. Nah, terus untuk aksi yang keempat, Pak, yang terakhir itu masuk ke sistem komputer. Anaknya mengenal tentang perangkat keras dan juga perangkat lunak, Pak. Oke, kalau misalkan begitu. Terus Bu Isna rencananya mau pakai metode apa itu untuk mengajarkan ke siswanya? Kalau metode atau model penggunaannya problem based learning dan juga project based learning, Pak. Oh, pakai project. Kenapa pakai pilihannya? Kenapa pilihannya itu, Bu Isna? Mencari masalah? Oh ya, kalau yang problem itu project dulu, Pak.
Kalau yang problem itu pemilihannya biar anak itu aktif ikut berkolaborasi dalam pembelajarannya karena sebenarnya merekanya aktif itu aktif ingin bermain bukan aktif ingin ikut pembelajarannya gitu Pak. Jadi dengan problem based learning mereka berkolaborasi dibagi kelompok, mereka menganalisis masalahnya. Nah, nanti mereka diharapkan dapat aktif berkolaborasi dengan kelompok tersebut. Kemudian kalau yang project based learning, nanti mereka diharapkan bisa menghasilkan sebuah karya atau produk ya. Produknya nanti kalau yang project based learning itu berupa slide presentasi Pak. Jadi mereka nanti dibagi kelompok, kemudian mereka membuat presentasi dari laporan yang sebelumnya mereka buat gitu, Pak. Tapi kalau pakai project bukannya butuh waktu lebih lama ya, tidak bisa selesai hanya dalam 1 atau 2 kali pertemuan sebenarnya. Iya Pak, kalau untuk ini saya sudah merencanakan pengaturan waktunya. Untuk project ini kalau di problem based learning itu setiap satu pertemuan itu berbeda. Kalau di project itu saya berbeda dengan lain menggunakan 2 pertemuan. Jadi di pertemuan pertama itu sampai ke tahap 3, selanjutnya yang tahap keempat sampai ke-6-nya di pertemuan kedua, Pak. Jadi menggunakan 2 pertemuan untuk pembuatan project based learning itu. Nah, tapi ada juga di luar jam pelajarannya mereka mengumpulkan data-data atau mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait untuk pembuatan presentasinya. Misalkan mereka mencari menggunakan foto atau gambar, kemudian nyari videonya itu di luar jam pelajarannya, Pak. Kalau untuk pembuatannya, nanti di pertemuan kedua itu dari hasil mereka mengumpulkan data-data atau dokumen yang diperlukan, nanti pembuatannya di pertemuan kedua, Pak. Oke, misalkan begitu ya. Dan ini kalau kemudian pilihan itu diarahkan pada permasalahan, itu menjawab permasalahan Bu Isna ya, terkait dengan keterlibatan siswa. Iya, Pak. Nah, nanti kan kalau bicara tentang keterlibatan siswa itu ada yang aktif dan produktif gitu. Iya. Tapi ada juga yang seolah-olah terlibat aktif tapi nggak berkorelasi dengan hasilnya. Ada nggak yang begitu, Bu Isna? Kalau di mata pelajaran sebelumnya mah ada Pak yang seperti itu, tapi kalau untuk di kelas yang akan saya uji cobakan sih belum. Jadi nanti mungkin kelompoknya itu saya bagi merekanya secara heterogen gitu Pak. Jadi ada yang siswanya yang sudah mahir dan belum mahir gitu. Jadi ada yang aktif berkontribusi dan nanti yang anak yang sudah mahir dan aktif ini mengajak siswa-siswa yang belum mahir ataupun yang tidak berpartisipasi aktif tersebut, Pak. Apakah mungkin itu saya yakin Bu Isna juga pada saat kuliah atau di sekolah pasti menyadari adalah hal yang sulit untuk membuat siswa yang tidak aktif hobi main itu untuk terlibat dalam diskusi kelompok. Gimana Bu ceritanya? Kalau yang kemarin saya coba kan sebelum dibagi kelompok itu anaknya sendiri-sendiri dulu Pak, dilihat dulu yang jadi ada yang jadi tutor sebayanya dan mungkin jadi yang teman dekatnya. Jadi kalau yang anaknya dekat dengan anak tersebut biasanya mau bareng gitu Pak, sesama temennya mau aktif itu dibanding harus disuruh-suruh sama gurunya Pak. Memang sebenarnya sulit sih Pak. Itu Bu Isna mengakui sendiri kan dan iya, tapi berusaha mencoba gitu Pak untuk mereka semua terlibat aktif. Lihat nanti biasanya mereka yang cenderung pintar itu akan berkumpul dengan teman-teman yang pintar juga, dan yang cenderung nggak pintar itu akan berkumpul dengan yang nggak pintar ya. Iya. Saya hobinya bandel, betul duduk di belakang gitu. Nah kan ketika Bu Isna marah, kan nggak mungkin disatuin ya.
Ya Iya, enggak, Pak. kalau nakal gitu dikompokin jadi satu nggak mungkin nggak selesai. Tapi ketika dipisahkan, kan itu apa namanya? Berbeda dari komunitasnya gitu. Nah, maka ketemu tantangan lagi ke si tutor bayar, teman-teman yang pinter itu harus ngajarin mereka yang nggak pinter gitu. Nah, itu masalah nggak itu Bu Isna menurut Bu Isna? Kalau di kemarin kan minggu kemarin dicoba Pak. Kebetulan di anak kelas 7 sekarang itu sebenarnya yang belum mahir ataupun belum bisa itu mereka jadi ikutan mau Pak, dan yang sudah mahirnya juga mau mengajarkan dengan sabar. Kayak gitu sih kalau kemarin mencoba Pak. Tapi belum tervalidasi dengan hasilnya ya. Iya Pak. Hasil belajarnya udah. Eh, Kalau hasil Belum. praktik kemarin coba praktikum anak-anak mengetik sederhana itu, jadi kadang ya saya perhatikan dulu kalau anak yang mahir terus yang ngetik, yang buat di Microsoft Word, saya suruh gantian, ayah temannya gantian, 2 paragraf si A, 2 paragraf si B, 2 paragraf si C. Jadi itu juga harus ada peran guru juga untuk merekanya gantian gitu Pak, tidak hanya siswa yang mahir, tapi siswa yang belum mahirnya juga ikutan gitu Pak. Kan kalau dalam materi ngetik cepat, itu belajar ngetik gampang ya bagi-bagi tugasnya. Tapi kalau Iya. misalkan dalam aplikasi pengolah kata, misalkan butuh pengolah tingkat, boleh jadi pengetahuan yang satu itu menjadi prasyarat bagi pengetahuan yang lain. Iya. Mereka yang nggak ngerti pengetahuan prasaratnya akan sulit untuk bisa mengikuti pengetahuan lanjutannya gitu. Nah, kalau gitu gimana caranya, Bu Isna? Kalau dikelompokkan Pak, disajikan masalah. Nah, disajikan masalah itu satu kelompok itu menyelesaikan masalah tersebut. Nah, pembagiannya itu diserahkan kepada kelompok tersebut Pak. Jadi nanti mungkin yang anaknya ketika anak itu yang bagian yang belum mahir mengetik, nah nanti siswa yang sudah mahirnya mengarahkan, misalkan ini untuk mempertebal pakainya bold, yang untuk miringin pakainya italic gitu. Nanti anak sejauh ini sih yang kemarin saya coba, anak-anak yang mahirnya itu cukup mau untuk berbagi dan sabar ngajarin anggota kelompoknya untuk sama-sama bisa Pak. Kalau begitu lebih cenderungnya bukan pada problem base ya sebenarnya ya. Nah, Bu Isna pakai problem base kan PBL? Iya, ada PBL, ada PJBL Pak. Kalau misalkan dengan cara seperti itu lebih cenderung tidak pada agak beda konteks dengan PBL. Lihat fase PBL itu kan pertama orientasi masalah. Iya. Kemudian yang kedua, ya berarti kalau orientasi masalah ini kan Bu Isna menyajikan satu problem untuk kemudian dijadikan sebagai bahan diskusi siswa gitu ya, Iya. agar siswa mengkonstruksi suatu solusi yang nanti solusi itu harapannya punya kedekatan konsep dengan materi yang akan diajarkan. Yang fase yang kedua melakukan pengorganisasian siswa gitu ya. Iya Pak. Yang ketiga itu membimbing penyelidikan. Nah, dalam poin ketiga inilah kalau plotnya tadi seperti tadi, misalkan ini sudah diarahkan, ini bold pakai ini, italic pakai ini, berarti kan sudah tidak diselidiki lagi, sudah ada jawabannya itu Bu. Itu kan diselidiki pertamanya sama siswa yang mahir dulu Pak. Jadi nanti kan gantian. Kenapa Pak? Sendirian dan berarti siswa yang mahir doang yang menyelidiki, teman-temannya kan enggak. Jadi yang siswa mahirnya ya mengajak sama-sama Pak. Jadi dilihat, jadi kan dari yang disajikan itu mereka dikasih bahan ajar juga. Nah nanti mereka itu menyelidiki bareng-bareng, dari mereka praktik langsung di Microsoft Word-nya, dan juga mereka langsung baca dari bahan ajar yang saya berikan bersama-sama. Berarti nanti dalam setiap kelompok itu punya solusi yang sama berarti. Kalau materi yang disajikannya atau problem yang disajikannya sama, iya. Seperti itu Pak, sama. Iya. Cuman kreasinya nanti akan berbeda mungkin Pak.
apa kreasinya? Iya, mungkin kan nanti kan anaknya nanti itu dibikin cover, mereka pembuatan cover laporan dan pembuatan kata pengantar. Mungkin kan beda bagian mana mereka yang di bold, bagian mana yang di italic itu mereka akan beda-beda setiap kelompok. Kenapa kok arahannya pada pembuatan laporan yang cenderung terkunci ya caranya, walaupun sebenarnya bisa enggak. Maksud saya kalau laporan formal itu kan terkunci ya, jadi ya paling cuma ada inden, paragraf, margin, bold, italic gitu. Iya. Kenapa nggak kemudian diperkaya seperti halnya sebuah majalah gitu? Karena lebih akan banyak kreasi yang dimunculkan kalau majalah. Bagaimana membuat agar huruf pertama di paragraf pertama artikel itu jadi lebih besar. Mengatur porsi judul dengan teks. Kemudian nanti ada paragraf pertama dia buat tulisannya lebih tebal atau misalkan dengan font yang berbeda. Di tengah-tengah halaman dia kasih gambar kayaknya itu malah lebih menarik dibandingkan dengan sebuah laporan. Artinya kalau untuk pengalaman di ruang kelas ya, Bu Isna menampilkan suatu artikel populer dan nanti Bu Isna minta ke siswa untuk melakukan kreasi, sehingga nanti kalau seperti itu Bu Isna bisa dipastikan setiap kelompok mungkin akan memiliki hasil kreasi yang berbeda-beda. Kebayang nggak maksud saya? Jadi ini artikel populernya bisa kasih dalam bentuk paragraf mentah aja, nggak usah pakai inden, nggak usah dipakein paragraf, ya mentah aja. Nah, nanti Bu Isna minta mereka buka baca-baca majalah. Ya misalkan apa yang sesuai dengan usia mereka, Hai misalkan gitu, atau yang lain gitu. Lihat nih tampilannya keren kan ya? Keren. Bisa buka-buka majalah yang lain juga. Saya minta kalian buat yang seperti ini nih. Tapi terserah idenya mau kayak gimana. Nanti tapi tolong tulis fitur apa saja yang digunakan, bagaimana cara menggunakannya, gitu. Nanti kalian presentasiin. Kalau gitu, bayangan saya, Bisna, setiap kelompok itu pasti akan beda-beda. Bahkan mereka yang nggak pintar juga bisa ngasih kontribusi berupa kayaknya lebih keren kalau ini gambarnya kita kasih bingkai misalkan gitu. Atau dari sisi edit gambarnya, kemudian pilihan fontnya, itu bisa macam-macam. Tinggal nanti proses eksekusi. Jadi ada dua proses kan, kalau gitu satu desain awal. Nah, semuanya bisa terlibat di fase desain awal itu. Yang kedua baru implementasi masuk ke Microsoft Word-nya. Nah, ini bisa bagi-bagi jatah. Dia tuliskan nanti, ini ternyata begini caranya. Nah, itu beda. Tapi kalau misalkan kasusnya tunggal, laporan, di laporan itu tidak banyak yang kemudian bisa di otak-atik. Nah, laporan ini cocoknya dijadiin tugas, bukan tugas kelompok, tapi tugas individu. Misalkan ya. Nah, tapi ini usul saya agar ruang kreatif pada saat proses belajarnya itu terfasilitasi, jadi nggak dikunci. Kan sama kalau kayak Bu Isna dulu buat skripsi, kan nggak banyak fitur yang dipakai dari Word. Paling gitu-gitu aja. Kalau dokumen laporan, lihat bandingkan kalau misalkan buat majalah. Kebayang Bu saya? Iya Pak, boleh jawab dulu Pak? Ya, silakan Bu Isna. Ya, kalau yang dari capaian pembelajarannya kan di capaian pembelajaran itu nanti siswanya diharapkan bisa adanya pembuatan laporan Pak. Kalau nanti terus kemudian setelah dari cover atau sampul itu mereka juga ada mengkreasikan sendirinya itu berupa mereka ada gambar, kemudian ada grafik, Pak, ada juga yang smart art yang kayak hierarki dari struktur organisasi. Jadi mungkin kreasi merekanya itu di bagian mereka
bagaimana mereka membuat grafik, bagaimana penempatan gambar-gambar, dan juga penempatan bagaimana menyusun sebuah struktur organisasi, Pak. Kalau yang dari capaian pembelajarannya sih, soalnya mereka diharapkan pembuatan laporan. Jadi kenapa saya awalnya itu memberikan masalah atau proyek mengenai pembuatan laporan, karena dari capaian pembelajaran di kelas di elemen TIK-nya, Pak. Ya, ada banyak pertimbangan kan sebenarnya. Artinya kalau misalkan dari sudut pandang yang tadi Bu Isna sampaikan, walaupun nanti mereka berkreasi dengan bentuk diagram, kemudian smart chart dan kawan-kawan, tapi sejatinya plot fitur yang digunakan sama semuanya. Cuman beda bentuknya aja, yang satu pakai diagram lingkar, yang satu pakai diagram batang gitu. Hanya berbeda di itu aja, tapi plot fitur yang digunakan relatif sama. Nanti bisa dicek. Nah, satu itu. Terus yang kedua, ketika bicara tentang capaian pembelajaran itu tidak terkunci hanya dipenuhi dalam proses pembelajaran di ruang kelas. Tapi yang perlu kita pastikan di pembelajaran ruang kelas itu adalah pengalaman mereka itu terisi. Sehingga ketika kemudian mereka diminta untuk buat laporan, kebayang nggak Bu Isna? Bayangan saya nih, ketika Bu Isna minta mereka buat dalam bentuk ini misalkan ya, kalau tadi saya contohkan artikel majalah gitu ya, maka dia akan lihat cuman begini, laporan begini mah gampang katanya begitu. Karena kita sudah buat yang lebih parah dari itu gitu. Kalau cuma laporan nanti fontnya bahkan Bu Isna bisa tetapkan tuh. Anggaplah itu secara personal menjadi tugas misalkan gitu. Kalau bayangan saya, tugas kayak skripsi aja Bu Isna, marginnya atur sekian, spasinya sekian, nanti harus ada gambar yang melibatkan diagram, tabel, setelah itu ada smart chart, kalau perlu daftar pustakanya, daftar isinya. Nah, item-item itu Bu Isna tetapkan gitu. Tapi karena mereka sudah berpengalaman untuk mencari tahu sesuatu yang dia tidak tahu melalui tugas yang tadi di ruang kelas, bayangan saya sih ketika dimintakan untuk itu jadi lebih mudah sebenarnya. Tapi kalau yang tugas laporan ini kan dikunci, artinya kita atur semuanya, ada aturannya. Sementara kalau yang di awal tadi, yang kelompok itu mereka justru dibebaskan semuanya, yang sama itu hanya artikelnya aja. Tapi bagaimana mereka mengkreasikannya itu dibuka seluas-luasnya, terserah mau pakai daftar isi, mau pakai footnote, mau pakai header footer, pokoknya buat secantik mungkin. Yang terbaik nanti kita tempel di mading misalkan gitu. Dapat kalau biasa Ibu kasih pulpen ini silver queen misalkan begitu, terbaik misalkan kan gitu ya, sehingga mereka mengekspos. Sementara kalau laporan kekunci karena ada batasan-batasannya, margin aja dibatasin, mungkin spasi juga dibatasin gitu ceritanya. Gitu. Itu sih kalau perbedaan sudut pandangnya saja sih, walaupun tidak sepenuhnya salah yang Bu Isna sampaikan, hanya saja yang saya bayangkan itu pada saat nanti di tahapan ketiga ya, keempat berarti ya, dari problem based learning itu, ketika mereka mempresentasikan, maka yang mereka presentasikan itu adalah hal yang sama. Bagaimana cara ngatur margin? Sama, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana cara ngatur melakukan insert smart chart? Sama juga gitu. Kebayang nggak Bu Isna? Bagaimana? Jadi sama semuanya. Dan relatif hampir setiap kelompok melakukan hal yang sama, karena dibatasi ruang kreasinya hanya dalam bentuk penyajiannya saja. Tapi fitur yang digunakan mungkin akan sangat terbatas karena temanya laporan. Nanti ada yang di bold, ada yang enggak. Kan lihat itu fiturnya sama, tapi pemanfaatannya berbeda gitu. Gitu maksud saya itu. Sementara Bu Isna perlu
memfasilitasi siswa untuk bisa berkreasi seluas-luasnya dengan apa yang kemudian mereka mampu. Sehingga dari situ mereka bisa dapat yang lebih luas dari hanya sekedar apa yang kita mintakan. Kasarnya begitulah, Bu Isna. Oh, ini jadi panjang ya saya bimbingan nanti kalau akan begini mah. Tapi untuk anak SMP, Pak, yang anaknya baru mengenal komputer, yang di rumahnya nggak punya komputer, apa nanti anaknya nggak kebingungan gitu, Pak? Setidaknya mereka punya ide, Bu Isna. Ini kalau saya ya, kalau bayangan saya selalu saja menyampaikan proses penciptaan itu melewati 3 tahapan penting. Tahapan pertama itu di in mind, di otak. Jadi ketika kita diminta untuk buat ide desain, itu setiap orang pasti punya ide. Ini mau ditampilkan dengan cara apa, tergantung pengalaman dia. Ya. Setelah itu idenya itu diterjemahkan di atas kertas berupa sketsa. Nah, di tahapan yang ketiga baru diimplementasikan dengan menggunakan alat bantu tertentu. Gitu. Sama kan kalau kayak kita, Bu Isna dulu mungkin buat media pembelajaran pas skripsinya, pertama kali diidekan dulu, aduh buat media apa ya, gitu. Bayangin, ngayal-ngayal dulu gitu ya. Setelah itu baru Bu Isna tuliskan dalam bentuk perencanaan draft, ya entah itu storyboard kalau zaman bahasanya, atau flowchart tuh. Tapi kan belum jadi aplikasinya. Setelah itu baru Bu Isna buat aplikasi jadi. Nah, dari 3 proses itu hanya satu, Bu, yang menuntut adanya fasilitas. 2 di antaranya itu enggak. Jadi boleh jadi mereka buat itu tapi in mind. Nah, ketika mereka ke sekolah nanti baru dia cari tuh, oh ini buat ini nih gimana caranya ya? Dia mungkin di rumah udah searching dulu cara membuat agar huruf awal paragraf gede sendiri. Menunya apa? Dia catat, Bu. Oh, dapat di internet dari handphone. Ketika di kelas pas pembelajaran informatika dia coba, dapat, Bu, jadi, Bu. Itu sih kalau bayangan saya sih. Jadi prosesnya sangat mungkin untuk diolah di luar kelas dengan keterbatasan komputer, tapi mereka punya handphone. Sehingga mereka bisa saja searching terbatas ya. Ya kalau cuma sekedar cari caranya seperti apa dan bagaimana, dia bisa catat kan. Nanti tinggal bagi-bagi tugas. Kita buat desainnya gimana nih? Nanti lu buat yang ini ya, ABC. Ini buat DEF, cari. Aku cari yang GHI. Nanti pas begitu ketemu di kelas minggu depannya, nah kita kumpulkan. Oh, ini caranya begini nih, klik ini. Jadi tepuk tangan gitu. Lebih seru, Bu. Tapi ya itu mah ini namanya juga diskusikan kita kan ya untuk mendapatkan pembelajaran terbaik dan memfasilitasi munculnya pengalaman terbaik pada diri siswa. Baik, Bu Isna, sudah lewat dari jam yang seharusnya. Ini kayak yang reunian lagi aja kita ya. Saya pikir sukses selalu buat Bu Isna. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti Bu Isna mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk saran, kritik, dan juga bimbingannya untuk Pak Lala dan juga Pak Harsa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.